Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio dan TV Tabalong, di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Kita akan berbincang-bincang di program Mitra Tani saat ini. Dan telah hadir di studio Radio Suara Tabalong FM seorang petani sukses, saya katakan begitu ya, Bapak Pajarudin. Apa kabar Pak Pajarudin? Sehat Pak Pajarudin? Maju dikit Pak Pajarudin. Oke, dan kita pagi hari ini berbincang-bincang dengan beliau. Beliau ini adalah seorang petani sukses, katakanlah begitu ya. Dan eh, oh iya, oke. Tadi suaranya agak kurang nyaring, Pak. Siap. Nah, ini Oke, sekarang bagus oke, ini. oke. Saya kenalkan sekali lagi. Namanya siapa tadi, Pak? Pak Jarudin, Pak. Pak Pajarudin. Ya, beliau ini adalah seorang petani sukses, ya. Beliau, Amin. kenapa Pak? Amin. Amin. Beliau adalah seorang petani cabai rawit Tiung Tanjung. Begitu Pak ya? Siap. Iya, Ya, Pak. dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan kegiatan beliau sebagai petani cabai ya. Pak Pajarudin, kalau boleh tahu dulu sampean tinggal di mana, alamatnya di mana Pak? Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada orang yang ingin belajar begitu atau hendak bertakun-takun kah, nyaman menunti, nyaman menuju di mana Pak? Tepatnya di Kelurahan Jangkung, Pak, Kecamatan Tanjung, RT 6. Jangkung RT 6. Iya, siap. Jadi ketika bertanya di mana rumah Pak Pajarudin di Di Jangkung, Jangkung itu, RT 6. RT 6 sudah tahu Pak ya? Iya ya, Toko Kira- Wahyu gitu. Toko Wahyu. Kira-kira seputaran mana Pak? Apakah ada kantor apa, seputaran apa gitu Pak? Rumah sampean nih. Dekat kantor camat, Pak. Oh, dekat kantor camat. 50 meter kantor camat dan 100 meter Kapolsek Tanjung. Polsek. Iya, Oke. Tanjung Kota. Jadi kalau bertanya di seputaran itu udah tahu Pak ya? Tahu, Pak. Oke. Ah. Baik, Pak Pajarudin, seperti kita ketahui beliau ini adalah petani cabai yang kabarnya nih Pak ya, nih Siap, siap. nanti saya akan tanya benarkah itu Pak ya? Oke. Apa namanya, berhasil membudidayakan varietas cabai Tiung Tanjung ini, bahkan bisa berbuah sepanjang tahun ini Pak ya. Kalau boleh kita tahu Pak, awalnya tuh Pak, ide untuk budidaya cabai ini dari mana Pak? Idenya kita memang petani, Pak, petani buah-buahan. Jadi buah-buahan itu selalu ada masa jedanya gitu, tidak berbuah sepanjang tahun. Iya. Misalnya untuk trennya hari ini, maaf, aku kasih nama kebun aku kasih nama Repres Tabalong. Mungkin teman-teman yang sekitar Tabalong dan sekitarnya udah mengenal itu, Pak, karena primadonanya kita untuk tahun yang 2 tahun yang kemarin itu jeruk. Terus yang tren tahun ini jambu. Oh gitu. Dan banyak varietas-varietas buah di sana, kurang lebih 20 jenis buah ada di sana, dan kalau setiap buah itu bisa ada masa jeda panennya, Pak. Jadi untuk memanfaatkan mengisi waktu sambil kekosongan itu, jadi kita ada ide untuk menanam cabai dalam planter bag. Karena itu memang rada-rada susah, tapi kalau kita rawat hasilnya full maksimal, Pak. Melebihi daripada yang di tanah-tanah, di apa yang ditanam hamparan tanah luas gitu. Cuman interaksinya itu yang luar biasa sama pribadi kita dan sama tanaman itu. Kekosongan waktu tadi, pertanyaan yang tadi, lalu saya isi dengan mencoba menanam cabai dalam planter bag, dan ukuran planter bag itu 35. Itu aja, dan aku pingin punya penghasilan per minggu, Pak, dalam usaha bertani ini. Kalau buah itu kan musiman. Ya. Jadi aku pikir aku harus punya penghasilan
dalam 1 minggu ada penghasilan. Ada pemasukan. Ada pemasukan Oh, dalam oke, bertani. Itu baik. kan cabai bisa dipetik 1 minggu 1 kali kalau Oke, ya udah panen. Nah baik. itu Pak. Itu ya. Memotivasi kita supaya dapat penghasilan per minggu. Ya Oke. tanam cabai tadi. Baik. Saya panggil Pak Pajar aja ya. Siap. Oke, Pak Pajar. Tadi Anda katakan bahwa latar belakangnya tuh untuk mengantisipasi kekosongan kalau misalnya buah-buahan itu Kosong. ada musimnya, Pak ya. Iya. Dan jadi berdasarkan memanfaatkan kekosongan itu Pak Pajar menanam cabai rawit tiung, Tanjung, Pak ya, dalam Planter bag. planter bag. Pak Pajar, bisa dijelaskan apa bedanya planter bag itu apakah polybag atau bagaimana Pak Pajar? Kadang-kadang orang nggak tahu apa bedanya antara planter bag dengan polybag. Iya. Kan dulu cuman polybag gitu, bahan dari plastik gitu. Kalau diangkatnya bisa penyok gitu, bisa putus, Bisa robek. ya robek. Kalau planter bag ini kelebihannya tahan lama. Oh ya? Itu kan sudah aku kasih jambu, tanaman aku udah ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun nggak robek-robek Pak. Jadi itu yang kita pakai hari ini supaya pertama tahan lama dan kedua mudah dipindah karena ada tempat angkatnya gitu Pak. Ada pegangannya. Iya gitu ada ya? pegangannya. Lalu kita mudah bawa kemana yang bagus letaknya bisa dipindah-pindah. Dan lagi incaran aku ke depan aku bisa pasarkan ini kan bisa dijual nantinya. Bibitnya itu yang tadi. sudah dalam planter bag Iya, itu ya Pak ya. Pak, kira-kira seberapa besar sih Pak planter bag itu kalau dibandingkan dengan polybag itu Pak? Apa tahu lebih besar kah Pak? Lebih besar Pak. Ukuran yang terkecil itu yang dibikin pabrik itu 35 liter kan diukur liter. Ada yang 50 liter, ada yang 75, ada yang 100, 150, bahkan ada yang 200 liter Pak. Tergantung tergantung keinginan masing-masing. Oh iya. Jadi yang sampean gunakan ini yang ukuran 35 paling kecil. 35 paling kecil Iya, ya? 35 tuh kan kalau diisi air 35 liter kurang lebih kan pot yang paling besar itu Pak, hampir. Kira-kira kalau misalnya sudah ada tanamannya begitu Pak ya, Iya. tanaman yang belum berbuah atau masih berupa anakan sudah ditanam di situ, kira-kira bobotnya berapa nih Pak? Jadi kalau misalnya kalau orang mau beli kan mungkin harus bawa sepeda motor kah Iya. atau begitu. Berapa kira-kira Pak beratnya? Itu tergantung kita menyiasati medianya Pak. Oh, begitu. Kalau kita menyiasati medianya tanah banding sekam apa segala itu insya Allah ringan aja Pak. Oh gitu. Enggak terlalu berat, paling berat ya 15 kilo lah paling 15 berat. kilo ya. Oke. Paling berat itu. Udah Baik. itu pun udah tanaman tumbuh. Sudah tanaman tumbuh Iya. ya. Oke, baik. Pak Pajar, Siap. boleh diceritakan Pak Pajar ya, sejauh ini usia cabenya tuh berapa Pak? Kadang-kadang kan orang beranggapan bahwa usia cabai itu setahun, 2 tahun, Iya, kemudian mati. Nah, kalau yang milik Pak Pajar ini berapa tahun usianya dan berapa kali pembuahannya selama hidupnya itulah, katakanlah berapa hidupnya, katakan misalnya setahun, 2 tahun, berapa kali Pak pembuahannya dan hasilnya tuh seberapa banyak begitu Pak? Bisa cerita lebih jauh Pak tentang ini Pak Pajar? Oke. Biasanya cabai itu masa berbuahnya umur 2 bulan udah mulai bunga. Ketika mulai ditanam? Iya, udah mulai bunga, muncul bunga. Dan masa dipanennya itu umur 4 bulan udah bisa dipanen. Iya. Dan panennya itu tidak terlalu banyak Pak, karena seiring tanamannya masih belum besar gitu. Terus apabila si petani itu kita bicarakan dalam planter bag dulu ya Pak ya. Dalam planter bag itu terpokosnya makanan itu satu keutamaannya Pak. Terpokosnya makanan dan kita mudah mengontrol dan penyakit itu tidak mudah menyebar. Yang utama penyakit dari perakaran. Oh ya? Karena akar satu dengan yang lain tidak bertemu. Yang maksudnya tidak bertemu bagaimana nih Pak? Tidak bertemu. Kalau kita ditanam di lahan otomatis akarnya tumbang tindih. Oh, Iya. dari satu pohon ke pohon yang lain begitu maksudnya. Iya, Itu iya. suatu keunggulan keunggulan di menanam dalam pot. Anggaplah aja pot yang planter bag tadi kan. Planter bag tadi, ya. Itu keuntungannya. Jadi seandainya ya terserang penyakit
Satu aja Pak. Kalau kita nanam di hamparan luas itu bisa sekalian satu hamparan gitu. Pertanyaan yang tadi Terkait dengan pembuahan, Pak? dengan pembuahan, Berapa kali pembuahannya? pembuahan itu Pak berjenjang Pak. Semasa umur dari 8 bulan, 8 bulan itu biasanya buahnya beriringan Pak, beriringan. Buah terus menerus gitu. Gak ada hentinya. Muncul buah, kita panen, muncul lagi, kita panen, muncul lagi selama 8 bulan. Selama 8 bulan Iya, pertama? Iya, yang pertama. Supaya panjang umur cabainya kita, kita siasati lagi Pak. Jadi buahnya tuh musiman, kita atur musiman aja Pak. Oh gitu. Serentak. Jadi setelah kita bungakan, setelah dia istirahat, yang kemarin kan udah 8 bulan kita istirahatkan, kita kasih pupuk vegetatif, pertumbuhan kembali setelah seprot bunga tunas-tunas barunya muncul lagi. Kita kasih pupuk pembuahan serentak Pak. Nah serentak 2 bulan kemudian bisa dipanen. Habis itu kosong lagi. Oh gitu. Iya, jadi tidak terus menerus gitu. Jadi ada masa jeda istirahat si pohon itu untuk pembesaran. Gimana supaya hasilnya banyak? Punya hasil, supaya hasil banyak itu Pak, kita harus merawat pohon agar tumbuh, cabang agar tetap mengeluarkan ranting-ranting, itu pasti banyak Pak. Rantingnya yang banyak, yang untuk produksi buah. Nah, kita jaga itu, kita jaga. Kebiasaan tuh kita kurang menjaga ranting, berarti produksi buah akan menurun. Bahkan penyakit cabai itu si spora apa bisa menyebar, ada yang busuk bata, busuk pucuk, busuk ranting, busuk batang, nggak bisa produksi. Itu yang pertama kita jaga. Kalau si cabai tua itu kayaknya menyerang patogen, menyerang si jamur tadi, menyerang pucuk dan menyerang batang itu kurang Pak, karena batangnya udah alot keras. Oh begitu. Insya Allah produksinya banyak. Kenapa kalau cabainya besar tua, buahnya kecil? Nggak juga Pak. Oh, ya? Nggak juga Pak. Pendapat sebagian kan cabainya itu udah tua, udah lama, ke atas 1 tahun, buahnya kecil. Buahnya bahkan berkurang produksinya. Berkurang produksinya. Ternyata tidak Pak. Ya? Iya, kalau dalam planter bag. Karena apa? Begitu. Karena kita melayani dia dengan sungguh-sungguh juga. Oh iya. Termasuk tadi Pak Fajar memberikan semacam waktu istirahat produksi, begitu Pak ya. Jeda begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah 8 bulan berproduksi terus menerus, ya diberi waktu jeda ya 2 bulan istirahat. Oh istirahat ya. Manusia pun ada kalau begawi tarus malah. Ada kalau begawi tarus. Artinya ada istirahatnya juga. Ada istirahatnya juga. Sama dengan tanaman lombok tadi ya. Siap. Oke. Pak Fajar, saya ingin berbincang-bincang terus nih. Asik Pak Fajar ngobrol dengan Pak Fajar nih. Siap. Tapi nanti kita bicara lagi setelah sajikan satu hal berita ini Pak ya. Jangan kemana-mana teman-teman pemirsa dan pendengar, karena kita akan masih berbincang-bincang dengan Pak Fajar lewat kebersamaan ini. Baik teman-teman radio dan TV di mana saja Anda berada, kita masih berbincang-bincang dengan Pak Fajarudin ya. Siap. Namun sebelum kita lanjut Pak Fajarudin, kita undang barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan pembicaraan kita kali ini Pak Fajar ya. Siap. Silakan buat Anda lewat layanan Facebook di Radio Suara Tabalang FM. Kemudian juga Anda bisa lewat line telepon di 081348782112. Jadi silakan bertanya lewat situ, tapi nanti kita akan jawab pada segmen ketiga Pak Fajarudin ya. Oke, Pak Fajar. Siap. Kita kembali berbincang-bincang. Pak Fajar, kalau boleh Anda ceritakan nih proses media tanam itu bagaimana Pak? Kemudian pada saat apa memindah bibit yang sudah hidup ini ke dalam planter bag ini Pak Fajar? Silakan Pak Fajar. Oke. Media tanam itu terbagi 2 Pak. Yang pertama dulu umpamanya kita punya kohe. Kohe itu anggaplah dari ayam. Apa itu?
kotoran hewan, kotoran ya, hewan, kotoran hewan. Itu biasanya kan dari ayam yang mudah kita cari, dari domba, dari sapi, kambing, yang ada di sekitar kita lah. Ya. Kalau yang punya itu komposisinya tanah, terus usahakan sekam itu harus ada, tanah, sekam, dan lagi kohei tadi. Cukup 3 itu, Pak. 3 kita mix, kita untuk satu pelontar bag aja dulu kita mix. Habis itu kalau kita ada kohei tadi udah campur mix. Sekamnya 1:2 lah, sekamnya banding 1 sama tanah. Lebih banyak sekam daripada tanah. Kemudian taruh juga kohei tadi. Kohei tadi anggaplah 1 sama tanah tadi. Sedikit nggak jadi masalah. Dan kita mix. Itu aja komposisinya, Pak. Setelah itu kalau ada kohei, kita biarkan dulu penyerbukan beberapa waktu di situ. Habis kita masukkan dalam planter bag tadi. Jangan langsung ditanam. Jangan langsung ditanam. Kita karantina lah istilahnya. Kita biarkan diangin-anginkan, dipanas-panaskan. Kalau sudah ada rumput tumbuh, berarti media tanam kita udah siap ditanam sesuai tanaman kita, misalnya cabai kita siap tanam. Dan yang satu, apabila kita tidak menemukan kohei tadi, cukup tanah dengan sekam, 2 aja cukup, tanah dengan sekam. Kalau mau dicampur yang lain, kapur atau apa silahkan. Itu media yang utama, tanah dengan sekam. Kenapa harus ada sekam? Karena itu supaya media kita poros, air tidak menggenang di permukaan pot kita waktu kita menyiram, dan air lama akan mengering ya. Dan lagi setiap hari kita siram kan, setiap hari kita siram. Kalau tidak ada sekam itu tadi, tanahnya makin padat, dan lagi si planter bag itu akan berat diangkat kalau tidak ada campuran sekam. Itu aja, Pak, yang ini, dan lain nanti bisa aja sudah menambahkan yang lain-lain kalau sudah beberapa kali pengalaman gitu. Kita memberi pengalaman dasarnya aja. Nah, Pak, setelah kita tanah lahan siap gitu, Pak, ya, berapa lama boleh ditanam bibit ini, Pak? Bibit tadi ya, setelah tadi kan kita udah siapkan bibitnya, dan si rumput itu udah tumbuh, tandanya itu, tandanya itu tanda alaminya gitu. Karena kan kita tidak tahu apakah kohei tadi masih ada amoniaknya, masih ada panasnya, masih ada bakteri-bakteri yang jahat di dalam situ. Berarti si tanaman tidak bisa tumbuh karena amonia dan karena panasnya kohei tadi. Baik. Jadi setelah rumput-rumput tumbuh boleh kita tanam. Kalau yang alternatif yang pertama tadi, sekam sama tanah, kalau kan minim nggak ada kohei, langsung aja tanam kalau bibitnya udah siap. Baik. Baik. Pak, tadi Pak Fajar katakan bahwa menanam ini ada aturannya, katakanlah begitu, Pak, ya. Siap. Ada ininya, ada tahapan-tahapannya begitu, Pak, ya. Dan adakah tantangan-tantangan dalam hal menanam cabai ini, Pak? Terutama kan biasanya kan ada yang gagal, mati tanamannya, Pak. Apa penyebab dari mati itu, Pak? Dan itu kan salah satu tantangan nih, Pak. Supaya bisa hidup bagaimana ini, Pak? Pasti, Pak, pasti ada tantangannya. Tapi kalau dalam planter bag ini minim, Pak, tantangannya. Karena kita tahu waktu kita mengolah medianya tadi, bahan-bahan yang ya tadi disterilkan oleh rumput yang kita tanam tadi. Berarti rumput bisa tumbuh, berarti jenis tanaman yang kita sayang juga bisa tumbuh. Dan lagi biasanya itu yang menyerang, yang kita lambat bisa bereaksi tahu, perakaran, Pak. Biasanya yang sering kita ketahui itu kita kebasahan media yang sering basah, media sering basah, perakaran kurang menyerap karena dihinggapi oleh patogen atau jamur. Itu aja, Pak, penyakitnya. Kalau kasat mata kita melihat daun dan segalanya itu bisa kita antisipasi.
Tapi kan kita tadi bicara tentang di planter bag, berarti populasi hama itu masih kurang Pak, karena di areal kita menanam sedikit aja. Oh, kalau teman-teman yang di areal luas itu pasti populasi hama itu memang banyak Pak. Jadi penyakitnya banyak juga. Kalau kita nanam sendiri satu atau dua aja populasinya hampir nggak ada Pak. Baik, jadi kalau boleh saya katakan bahwa untuk mengetahui bahwa planter bag ini sehat, ada tanaman rumput yang tumbuh di situ, Pak ya? Iya, media kita sehat. Media sudah siap ya. Siap Nanti sekarang kalau sudah tumbuh, katakanlah begitu, bagaimana Pak sistem penyiraman, pemupukannya untuk merawat itu Pak agar bisa menjadi maksimal? Oke, perawatannya itu beriring waktu Pak. Begitu pertumbuhan kita tumbuh, kita siapkan yang pertama itu air kan, air kita tidak terlalu lembab juga Pak, tidak terlalu basah dan tidak juga terlalu kering. Seiring berjalan waktu Pak, prosesnya makin membesar, makin kita penuhi nutrisi makanan-makanan si cabai itu. Itu aja, kita interaksi kita dengan dia, dengan tanaman itu yang kita intenskan. Oh, jadi artinya perlu perhatian khusus juga ya Pak ya untuk ini Pak ya. Artinya ada perlakuan apa namanya sebagaimana kita merawat begitu Pak ya. Oke, ada kiat-kiat khusus barangkali Pak yang bisa dibagi lah untuk pendengar dan penonton TV Pak di kesempatan kali ini agar tanaman kita maksimal ini Pak. Sebenarnya perawatan cabai ini tidak terlalu rumit Pak, jangan takut dan tidak terlalu rumit, padahal tidak disentuh pun dia tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan media tanam bagus, tidak ada sumber-sumber jamur yang motong akarnya atau dihisap oleh akarnya, patogen tadi. Kalau ulat kan kita bisa, pokoknya nggak ada lah ulat kalau kita tanam 1-2 aja di halaman rumah. Jadi pertanyaan tadi apa Pak? Ya, bagaimana kiat-kiatnya agar hasilnya bisa lebih baik begitu Pak? Oke, tanam aja di media planter bag yang sudah disiapkan tadi. Merawatnya tidak perlu juga berlebihan, santai-santai aja. Yang penting kita sudah penuhi media tadi, airnya dijaga, kalau pupuknya pun juga dijaga kalau dia sudah memasuki masa generatif. Generatif kan vegetatif pertumbuhan, generatif untuk masa pembuahan. Pupuknya jangan terbalik ngasihnya. Pak, tadi kita sudah melakukan penyiapan lahan, nanam bibit, kemudian pemupukan, penyiraman, Pak ya. Dan kalau sudah itu kita lakukan, berapa hasilnya yang bisa kita dapatkan dari tanaman cabai ini, Pak? Hasilnya Pak beriring dengan banyak besarnya pohon yang kita pelihara tadi Pak. Kalau pohon itu kerdil, gak bisa besar, gak bisa menyerap nutrisi, kita kurang menyiapkan nutrisi di dalamnya, otomatis produksi buah itu tidak kurang, banyak ya? Pak. Beriring dengan waktu kita bisa menumbuhkan cabai untuk lebih dari 1 tahun, itu otomatis batang pohonnya besar, dahannya besar, pohonnya rindang dan ranting-rantingnya banyak, otomatis produksinya pasti banyak Pak. Oh begitu ya. Iya. Pak, kalau boleh kita tahu satu batang pohon ini hasilnya berapa ons kira-kira Pak untuk bisa panen tuh Pak? Biasanya kalau menurut sudah pengalaman yang aku punya itu satu pohon itu di usia 4 bulan ke 6 bulan itu anggaplah kurang lebihnya 3 on dulu Pak. 3 on sekali semusim, bukannya sekali panen satu pohon. 3 on semusim. Iya. Terus berjenjang beriring waktu sampai hampir 2 tahun itu buah satu musimnya tuh bisa mencapai 3 kilo Pak. 3 kilo untuk? Iya bisa mencapai 3 kilo. Ada yang mencapai 3 kilo, bukan semua gitu. Untuk satu pohon Pak ya? Untuk satu pohon. Wih, luar biasa Pak. Karena percabangannya tadi banyak Pak, merunduk dari kalau dia nggak berbuah pohonnya merangkat Pak, hampir 2 meter. Kalau dia berbuah banyak, buahnya udah besar merunduk turun, bahkan manennya pun duduk-duduk Pak. Oke, luar biasa sekali teman-teman radio. Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat Facebook Radio Suara Tapalong FM Pak. Yang ingin bertanya silahkan. Tapi nanti Pak ya, setelah kita hadirkan dulu satu persembahan berikut di Radio Suara Tapalong FM tentu saja. Teman-teman semua di mana saja Anda berada, program Mitra tadi ini insya Allah akan kami laksanakan setiap Senin pagi mulai pukul 10. Dan kali ini
kita berbincang-bincang dengan Pak Fajar. Tadi sudah panjang lebar Pak Fajar menceritakan tentang tanaman cabai rawit tiung ini Pak Fajar. Mulai dari penyiapan polybag, planter bag Pak ya. Karena planter bag ini lebih besar daripada polybag. Kemudian menyiapkan lahannya, media tanamnya, kemudian bibitnya. Kalau bibit seperti yang biasa-biasa saja Pak ya, yang sudah ada di pasaran Pak ya. Kemudian juga sudah disiapkan juga bagaimana pemupukannya, seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar tadi. Kemudian juga penyiramannya, perawatannya. Nah, kemudian ini insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ini Pak Fajar nih, modalnya Pak Fajar dalam satu planter bag, mulai dari beli planter bagnya, sampai media tanahnya, bibitnya, sampai pemupukannya, itu perlu modal berapa? Dan kalau dibandingkan dengan hasil yang didapat itu ada untungkah? Begitu Pak kira-kira. Ya pastilah ada untung, tapi kita bahas dulu modalnya Pak. Bagaimana Pak? Siap. Kalau modal kita bikin sendiri Pak, kalau kita bikin sendiri, modal media tanam itu taruhlah dalam satu planter bag 30.000 Pak. Harga satu planter bag penuh ngisi medianya tadi. Medianya. Iya 30.000. 30.000. Terus planter bagnya itu kalau kita beli anggaplah kita beli satu 12.000 aja. 12.000 Pak ya. Anggaplah kita beli satu 12.000. Udah selesai. Oh, itu aja Pak ya? Iya. Bibit? Bibit tidak terlalu banyak. Bibit murah aja Pak, apalagi kalau kita bisa bikin sendiri. Nah, bibit cabai yang kita udah punya, yang udah umurnya lama, kita semai, terus dia tumbuh, dah nggak ada modal lah istilahnya, cuman modal waktu. Kalau kita beli itu, kalau beli satu paling mahal itu Rp1.000. Paling mahal itu. Kalau kita beli satu box itu nilainya nggak nyampe Rp500 satu pohonnya. Artinya modalnya kecil sekali Pak ya? Kecil sekali. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih di bawah 50.000 Pak ya? Iya di bawah 50.000. Cuman ada garis bawahnya Pak. Kalau teman-teman yang nggak punya tanah, nggak punya apa segala, bisa beli media tanam kan agak mahal dikit. Umpamanya dalam satu planter bag yang ukuran 35 itu bisa 3 karung Pak. 3 karung ya? Iya 3 karung, cuman satu karungnya itu 15.000 aja. 15.000, jadi 3 karung bisa mempulkan yang 35 tadi, tanah yang 35 tadi. Jadi 45 kan 15 45 plus bibit. Ya kurang lebih plus bibit plus planter bag 60-an lah. 60.000 ya. Bisa bertahun-tahun memelihara cabai. Kira-kira dari duit 60.000 tadi itu bisa menghasilkan berapa duit lagi nih Pak dengan tanaman itu Pak? Tanaman satu batang dalam planter bag tadi. Satu batang itu kalau cabainya sehat maksimal? Ya maksimal 4 bulan sudah panen kan, sudah panen itu bisa menghasilkan anggaplah 3 ons dalam satu pohon. Nah 3 ons itu kalau harga sekarang itu udah ke atas 50 sekarang. Iya, harga cabai itu kemarin aku panen cabai 1 bulan ini harganya mencapai 70, turun-turun sampai hari ini kemarin jualnya 52 diterima di pasar. Cabai yang 60 pohon itu. Iya. Baik, artinya ini menggiurkan sekali Pak ya. Siap. Artinya bisa dimanfaatkan oleh para petani atau siapa saja Pak ya. Siapa saja. Yang punya keinginan untuk tanam. Punya minat. Baik. Teman-teman yang ingin bergabung silahkan lewat line telepon di 081348782112. Ya, sudah ada penanya. Berikut ini dari Bahtiar Purba Pak. Makasih Pak Bahtiar. Iya, beliau bertanya begini. Hendak betakun ulun, kan betanam Lombok juga nih. Nah, jadi tapi jenisnya kada sama lawan bit pian, artinya milik Pak Bahtiar ini tidak sama jenisnya dengan punya Pak Fajar. Kira-kira metode dari pian ulun coba kawakah dengan metode itu Pak, dengan jenis yang lain, dan apakah harus dengan jenis yang sama Pak? Kalau dengan jenis
berbeda bagaimana? Bisa Pak, semua jenis bisa tergantung apa yang ada di tempat kita. Yang penting kita punya pohon cabai di halaman gitu. rumah. Ya, itu kan sangat ekonomis Pak. Kita punya soalnya kalau kita nanam dalam planter bag, insya Allah umurnya berumur Pak sampai 1 tahun sampai pokoknya nggak ada penyakit lah. Aku yakin nggak ada penyakit kalau kita nanam 1 atau 2 aja di halaman rumah. Yang teman-teman itu yang aku bicarakan tadi yang banyak banyak persediaan obatnya karena mereka bersaing di alam bebas Pak. Kalau kita nanam 1 atau 2 di pekarangan kita atau di halaman kita, insya Allah bisa panen berkali-kali Pak. Insya Allah pohonnya akan tumbuh dengan baik. Dan varietas tadi Pak, terserah Bapak varietas apa Pak. Cuman yang aku pernah coba di kebun aku secara manual aja membibitkan sendiri. Dulu aku minta sama teman juga, tiung apa ini, tiung Tanjung, dan aku tanam sampai sekarang udah berumur 2 tahun setengah ada 2 tahun setengah yang lalu gitu sampai sekarang ada cabai-cabainya itu udah beremaja-remaja. Jadi mana yang paling bagus itu yang aku tanam Pak. Cuma yang menurut aku, tapi aku nggak tahu varietas lain kan, nggak pernah aku coba. Setahu aku tiung Tanjung itu dagingnya tebal, matangnya itu bagus, cerah, dan lagi buahnya lebih besar. Dan kelebihannya itu tahan terhadap lalat buah. Oh iya. Tahan terhadap lalat buah. Jadi kita tidak terlalu repot dengan insektisida untuk mencegah lalat buah karena dia mudanya itu udah berdaging tebal. Jadi untuk lalat buah tahan Pak. Untuk varietas tiung Tanjung. Oke. Nah, terserah Bapak nanamnya apa. Menanam yang Bapak suka terserah, pokoknya yang medianya itu aman-aman aja, silakan Pak. Oke, artinya menanam tiung Tanjung pun sama-sama pedasnya Pak lah? Sama pedasnya Pak. Wah. Tapi harganya kada pedas kalau Pak? Pedas juga. Harganya manis Pak ya harganya? Pedas juga Pak. Menyala Pak hari Menyala Pak. Oke, baik. Artinya mari kita ajak pendengar, penonton yang ingin bertanam cabai tiung dengan metode yang sederhana, harga modalnya cukup murah tapi hasilnya maksimal Pak ya. Baik Pak Fajar, terima kasih telah hadir ke Radio Suara Tabalang FM, sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cara bagaimana menanam cabai tiung Pak ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berkah Pak ya. Amin. Oke, dan nanti kapan-kapan saya undang ke sini lagi Pak. Siap. Tentu saja mungkin dengan tanaman-tanaman yang lain Pak ya. Bisa, amin. Demikian teman-teman radio di mana saja Anda berada, teman-teman pendengar dan penonton yang saat ini bergabung bersama kami, bincang-bincang kita di program Mitra Tani. Insya Allah kita bersua kembali pada kesempatan mendatang. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.